Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang lagi sedih jangan sedih aja. Yang masih berjuang untuk membangun rumah impian, semoga Allah segerakan menjadikan rumah impian kalian kun ya cuy, dengan rahmatnya, amin. Banyak yang kepo nih, Kaisam rumahnya bagus sekali, Masya Allah, berapa ratus juta kayak Tisam. Yakin tuh Kaisam handle sendiri dari Hong Kong, ya kan? Terus yang tinggal siapa Kaisam di sana? Banyak ya pertanyaan-pertanyaan itu. Oke deh, mungkin ini bisa menjadikan motivasi untuk kalian, bisa menjadi inspirasi bahwa hidup itu memang harus jatuh bangun dulu cuy, untuk berputar ya cuy ya, roda hidup kita. Oke cuy, jadi rumah ini tuh rumah luasnya 20 bata ya cuy ya. Kalau misalkan dibikin kos-kosan ini bisa 10 kamar. Kalau dibikin kamar ini bisa 3 kamar, 4 kamar juga bisa, karena ini luas sekali ya untuk sebuah tanah di dalam gang ya. Ini tepatnya di gang ya cuy ya, masuk gang. Nah, awalnya tanah ini milik nenek kakek kayak Tisam cuy. Dibangun dan dibagusi oleh orang tua kayak Tisam. Alhamdulillah Kaisam punya 2 ibu, punya 2 bapak. Jadi Kaisam itu dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu bapak biologis. Tapi walaupun begitu kayak Tisam sayang keduanya. Jadi kayak Tisam tinggal 23 tahun bersama ibu bapak biologis Kaisam yang tidak punya anak. Alhamdulillah Kaisam dibesarkan oleh beliau. Minta doanya untuk almarhum Ibu Haja dan Dini dan Bapak Haji Warnata. Beliau adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya Kaisam, dimana beliau mendidik Kaisam dari kecil sampai Kaisam sekolah, sampai menghembuskan nafas di 23 tahun umur Kaisam. Saat itu Kaisam kuliah dan kolaps ya cuy ya. Di 23 tahun juga Kaisam meninggalkan rumah ini karena Kaisam sadar rumah ini tuh masih cekcok waris ya cuy, karena pihak ibu biologis Kaisam itu punya saudara-saudara juga, tapi tetap secara hukum rumah ini jatuh ahli waris ke Kaisam. Sampai akhirnya 10 tahun rumah ini Kaisam biarkan terbengkalai ya cuy. Bahkan sekarang yang tinggal nempatin ini orang tua kandung Kaisam sendiri, ibu ya, karena bapak Kaisam yang kandung juga sudah meninggal. Jadi cuma ibu aja di sini sama adik laki-lakinya Kaisam cuy. Nah, di sini tuh ibu kandungnya Kaisam juga nggak bisa menuntut apa-apa ya cuy, karena dia juga bersama Kaisam sudah gede. Jadi dia mengerti keadaannya. Karena ibu kandungnya Kaisam juga nggak tidak merasa membesarkan Kaisam, jadi tidak banyak menuntut selain menerima saja. Nah, akhirnya laporan rumah bocor katanya cuy. 10 tahun Kaisam itu emlai dengan rumah ini, karena Kaisam berpikir ini rumah masih mudorot nggak ya, masih ada doa-doa yang nggak baik ya dari orang-orang yang mungkin berpikir kalau misalkan orang tua Kaisam dulu meninggalkan harta waris yang banyak ya cuy ya. Sampai pada akhirnya Kaisam terketuk hatinya di tahun ini ya cuy ya, dimana Kaisam itu iya, apa sih yang bisa Kaisam itu lakukan untuk mengembalikan harkat martabat orang tua Kaisam, dimana ibu bapak haji yang dulu membesarkan dengan nama baik. Apa sih yang bisa Kaisam untuk mengembalikan nama baiknya, selain Kaisam harus merenovasi rumah ini menjadi rumah yang layak lagi. Walaupun di sini ibu bapak haji tidak tinggal, tapi Kaisam yakin orang akan berpikir, oh ibu bapak haji membesarkan Tisam itu gak sia-sia karena hidupnya benar, insya Allah ya. Itu aja sih cuy, bukan pengen dilihat Tisam itu sukses atau berhasil, enggak. Kaisam hanya bagaimana caranya berterima kasih dengan orang yang sudah memberikan Kaisam hidup yang baik.
karena rumah ini tinggal robohnya ya cuy ya. Jadi kayak Tisam itu coba cari mandor, dimana pada waktu itu kayak Tisam juga duitnya belum kumpul banget. Ini dianggarkan itu di tahun 2022. Kayak Tisam itu udah ngomong-ngomong sama mandor, dimana awalnya kayak Tisam mau bangun kos-kosan, tapi kayak Tisam mikir lagi, nggak usah dah. Jadi akhirnya mandor itu membuatkan sket rumah. Terus kayak Tisam pengennya ini dan semuanya ini pengennya kayak Tisam modelnya seperti ini cuy. Awalnya kayak Tisam itu nggak akan berniat untuk membangun sampai finishing ya cuy ya, karena satu, uang kayak Tisam juga nggak cukup banget. Jadi ya udahlah, tunggulah tahun depan kali aja duitnya cukup. Akhirnya kan seperti itu ya cuy ya. Sampai pada akhirnya lillahi ta'ala kayak Tisam kata mandornya, udah ini cukup nih 400 juta. 400 juta ini cukup untuk bangun. Awalnya seperti itu cuy. Jadi kayak Tisam itu banyak request nih sama mandornya, saya pengennya semuanya temboknya di keramik, karena kayak Tisam itu punya trauma ya cuy, dimana tembok tuh cepet banget gitu, jepluk gitu, tambah lagi. Jadi kayak Tisam itu berpikir ya sudahlah, gimana caranya supaya tembok ini awet, tahan lama, dan jangan banyak sering manggil tukang. Akhirnya kayak Tisam itu cuy, sembari kayak Tisam merencanakan dengan mandor untuk di bulan November tahun 2023, Kaisam juga nyicil cuy. Jadi Kaisam tuh nyicil ya cuy ya, pas kebetulan ya mungkin lagi-lagi sudah jalannya. Jadi pada waktu itu ada tukang pintu ya, dia tuh lagi kena ujian ya cuy ya. Jadi kebakaran tokonya, terus dia punya dia kesulitan uang, sampai pada akhirnya minta diborong itu pintu. Jadi semua pintu-pintu yang di kayak Tisam pengen segini, dan alhamdulillahnya itu dikasih setengah harga dari harga yang harusnya kayak Tisam bayar 25 juta. Kaisam pada waktu itu cuma bayar 14 juta aja untuk semua pintu-pintunya ya cuy ya. Jadi satu-satu cuy. Jadi Kaisam itu beli pintu dulu. Setelah itu kamu tahu nggak jendela rumahnya Kaisam itu beli di mana? Beli di Shopee. Kaisam itu jendelanya tuh beli di Shopee. Kaisam tuh lihat-lihat di Shopee ya cuy ya. Terus Kaisam itu order, oh saya harus mikir nih, jendelanya saya butuh ini. Jadi Kaisam itu belinya di Shopee. Jadi Kaisam tuh transfer, terus jendelanya itu datang. Terus orang rumah tuh ngomong, kamu beli jendela sini emangnya nggak ada tukang? Nggak apa-apa, saya pengen nyicil aja, kayak gitu cuy. Kaisam tuh beneran, itu pun belum niat untuk bangun ya. Jadi habis pintu kayak Tisam itu nyicil jendela itu beli di Shopee, tapi kayak Tisam belinya yang berkualitas ya cuy ya, dimana ya harganya mungkin agak mahal di ongkos kirim ya cuy ya. Tapi kayak Tisam itu puas, tapi setidaknya Kaisam tuh nggak ngerepotin orang. Bahkan paket kurir Shopee-nya itu udah apal sama kayak Tisam itu. Nah semuanya nih di rumahnya Kaisam nih sebagian besar nih produk Shopee cuy. Nah setelah itu ya cuy ya, mulai tuh cuy, kayak Tisam itu udahlah bismillah, insya Allah bisa nih sampai jadi. Akhirnya mulailah tuh cuy cari tukang material, dimana tukang material ini yang bisa nge-backup kalau misalkan di tengah perjalanan perumahannya kayak Tisam nih macet, setidaknya ada dana talangan. Nah pada saat itu mandornya, alhamdulillah nih mandornya juga amanah ya cuy ya, mandornya juga bisa dipercaya. Akhirnya mandor ini datang ke salah satu toko material, dimana di situ dia juga ngelihat kayak Tisam. Terus kayak Tisam ngomong apa adanya dan jujur. Di situ kayak Tisam boleh milih semua yang kayak Tisam mau di total, dan nanti kalau misalkan memang ada material yang kurang, kayak Tisam bisa nyicil 10 juta per bulan. Perjanjiannya seperti itu cuy. Tapi kayak Tisam itu deposit uang 200 juta di material itu cuy. Begitu. Terus yang batu ya Tisam itu Kaisam juga pesan di Jepara ya coy. Itu pun buy online, Kaisam cari-cari di online. Terus ukiran batu kayak gitu, itu harganya 6 juta ya coy ya, 6 juta setengah sama ongkir ya dari Jepara. Itu Kaisam order sendiri. Terus juga untuk hiasan yang musola juga, itu juga Kaisam beli di Jepara, harganya 1.500.000 kalau nggak salah. Memang sih ya coy ya, Kaisam itu semuanya tuh online. Bahkan kitchen setnya kayak Tisam itu kompor itu pun padahal ada toko elektronik ya di rumahnya Kaisam, tapi Kaisam itu milih untuk online cuy, karena Kaisam berpikir nggak mau ngerepotin orang lain gitu.
Apakah kalian masih setia mendengarkan kisahnya nih? Jadi semuanya itu kayak apalagi lampu-lampu ini kayak pastikan beli di online aja. Semuanya lampu-lampu ini beli di online. Dan ranjang ini pun juga diatur karena lagi-lagi tukang kayunya itu memang kebetulan lagi butuh uang sekali, jadi Kaisam diuntungkan sih aja ya. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim, setelah sketsa rumah jadi, terus anggaran rumahnya jadi, terus Kaisam juga berkomitmen dengan mandornya setiap hari ada report pembangunan sampai mana, terus targetnya berapa bulan untuk bangun. Dan alhamdulillah ini yang paling mahal ini ya biaya tukang ya cuy ya. Walaupun kita borongan, tapi ini pengerjaannya rumahnya Kaisam ini hampir 4 bulan, dan itu memakan uang banyak banget untuk biaya tukang aja sampai 100 juta ini cuy. Karena 4 bulan ya cuy ya. Tapi Kayatisam itu bahagia melakukannya karena Kayatisam itu berpikir, oh saya membuka lapangan kerja, setidaknya 9 orang yang kerja di rumah saya ini punya kerjaan sampai 4 bulan ke depan. Jadi karena Kayatisam itu memotivasi diri Kaisam begitu, jadi Kaisam itu ikhlas untuk sabar sampai mereka benar-benar kerja. Jadi nggak ada tuntutan ya cuy ya, sebagai pemilik rumah, pemilik uang, pemilik hak. Kaisam itu memanusiakan tukang-tukangnya Kaisam. Dari makannya Kaisam itu selalu ngomong sama mandor, kamu kasih makannya yang bener loh ya, ini kopi nggak pernah putus ya. Alhamdulillah sih cuy, karena Kaisam berpikir ya Kaisam itu sangat berterima kasih setelah 4 bulan itu kan mereka selesai di rumahnya Kaisam. Nah ini lagi pasang hordeng ya cuy ya. Nah ini molding, ini kaca, karena memang Kaisam itu pengen walaupun rumahnya di kampung ya cuy ya, di desa, tapi Kaisam tuh pengen orang yang datang ke rumahnya Kaisam tuh merasa nyaman dengan luas gitu, bisa duduk di mana aja gitu, pengen suasana kekeluargaan aja. Nah kenapa Kaisam itu bangun rumah gede tapi kamarnya 2? Lagi-lagi cuy, yang nempatin di situ adalah ibu kandung Kaisam sendiri sama adik laki-laki. Jadi cukuplah untuk mereka. Jadi rumah ini Kaisam hadiahkan untuk orang tua Kaisam, ibu kandung Kaisam sendiri khususnya, karena beliau sudah mengikhlaskan Kaisam diasuh oleh orang lain. Walaupun dia merasa sakit, mungkin dia juga pengen hadirnya Kaisam sebagai anak, tapi pada waktu itu Kaisam itu emlay sama dia karena ada ibu biologis yang Kaisam hormati pada waktu itu cuy. Nah setelah Allah mengambil mereka, ya ini giliran Kaisam untuk membalas budi orang tua Kaisam sendiri. Jadi ini rumah benar-benar Kaisam hadiahkan untuk ibu kandung Kaisam sendiri. Semoga berkah barakallah, semoga keikhlasannya membuahkan hasil ya cuy ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin buat ibu-ibu yang lain 23 tahun mengikhlaskan anak diasuh orang lain mungkin sakit ya cuy ya, tapi Allah sudah menyiapkan hadiah terbaik, ya ini untuk mama. Semoga baktinya Kayatisam bisa dicontoh kalian yang masih punya ibu. Jangan lupakan, apalagi kalian berpikir untuk menjadi anak overstay di luar sana, sebelum mereka benar-benar diambil oleh Allah, setidaknya kalian harus menjalankan peran sebagai seorang anak yang berbakti ya cuy. Itu aja pesan Kaisam. Oh iya, terus semuanya ini yang di depan itu pakai granit ya cuy ya, granit yang bermotif, dan yang di dalam ini pakai keramik ya cuy ya. Dan ini molding ini memang sengaja Kaisam itu kasih molding ya, bentuk molding kayak gini. Lukisan juga Kaisam beli di Shopee, itu lukisan harganya 600.000. Terus molding itu kalau kalian kepo kaca itu berapa, Kayatisam itu ukurannya 2 meter ke bawah ya cuy ya. Itu Kayatisam beli sendiri langsung di tukang molding kacanya itu, sama yang di samping ya cuy ya, ada molding juga. Itu sekitar 3.500.000-an untuk molding kaca. Jadi so far semuanya rumah Kayatisam kira-kira kalian bisa nebak nggak? Ini arwana ya cuy, arwana 2.500.000 Kaisam beli ya, karena memang rumah itu kan panas ya cuy ya. Jadi kita butuh air, makanya Kaisam kenapa ada kolam ikan di luar. Jadi pengen suasana family itu ada. Jadi orang-orang yang dulu tidak pernah masuk ke rumahnya Kayatisam karena rumahnya Kaisam jelek, sekarang bisa menikmati ikan-ikan, bisa duduk santai. Bahkan di rumah juga ada kopi gratis, minum gratis. Buat kalian yang mau mampir ke rumah Kaisam, silaturahim, rumah Kaisam terbuka untuk yang lainnya kok, untuk semuanya. Oke, mungkin itu sharing Kaisam bagaimana perjuangan Kaisam membangun rumah ini sampai kalian sebut ini istana.
Ya barakallah, mungkin karena niat Kak Ihtisam sendiri membangun rumah untuk orang tua, jadi Allah mudahkan jalannya. Semoga bisa dicontoh untuk kalian dan semoga juga bisa memotivasi kalian untuk membuat rumah ya cuy ya. Terus pertanyaannya, Kak Ihtisam emang nggak mau tinggal di situ ya? Insya Allah ya cuy ya, Kak Ihtisam pengen punya rumah sendiri, misah sama orang tua. Ya itu cuy. Jadi ini benar-benar pure Kak Ihtisam hadiahkan untuk ibu Kak Ihtisam. Dan semoga ini juga pahalanya mengalir untuk orang tua biologis Kak Ihtisam yang sudah tenang di sana. Terima kasih sudah mendengarkan yang ocehannya Kak Ihtisam ya cuy ya. Semoga besok giliran kalian yang punya istana sendiri di negeri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kalian sudah punya rumah belum nih? Ini perkiraan ya cuy ya. Kak Ihtisam nggak ngitungin sih ya cuy ya. Tapi Kak Ihtisam itu handle dari sini semuanya by transfer sama mandor. Ini rumah sekitar 500 juta ya cuy ya. Nah, Kak Ihtisam kerja di sini sekitar 8 tahunan. Gitu cuy. Karena Kak Ihtisam juga jarang kirim ke keluarga, jarang kirim ke rumah juga. Jadi Kak Ihtisam saving uang dan Kak Ihtisam juga masih punya hutang sama material sekitar kurang lebih 50 juta lagi. Dan perjanjiannya itu dicicil setiap bulan 10 juta. Doain ya cuy, semoga Kak Ihtisam bisa membayar hutang dan semoga sukses bersama. Amin. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.